الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Begitulah kasabnya Imam Ali itu Bapak Ibu. Sehingga apapun yang terjadi dia tidak pernah menyala-nyalahkan alam. Tidak pernah menyala-nyalahkan makhluk. Tidak pernah menyala-nyalahkan sebab dan musabab. Kalau hati sudah mampu memandang Allah sebelumnya, setelahnya, bersamanya, dan kesemuanya itu. Itulah ketetapan yang telah disempurnakan Allah 50.000 tahun sebelum alam ini ada. Apa kata Nabi itu, Daniel? 50.000 tahun sebelum alam itu ada. Pak Ardi. Halo, kameramen. Pak Azwar. Khalifah. Nggak apa loh. Pak Edi. Pak Faisal. Pak Yos. Pak Rifai. Pak Sabil. Abah pulang juga ke Pak Rido balik aku. Lain tak apal Pak Rido. Lain tak. Bila Ustaz juga balik aja lihat. Kata Nabi, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan ketetapan takdir masing-masing daripada makhluknya, masing-masing daripada hamba, masing-masing daripada insan ini 50.000 tahun sebelum alam ini ada. Semuanya telah sempurna Allah tulis di dalam catatan kitab luh itu. Awal sampai akhir, yang zohir sampai kepada yang batin, satu titik pun tidak pernah luput dan lepas daripada tulisan Tuhan itu. Tidak lepas daripada ketetapan Tuhan. Kalau tidak lepas daripada tulisan Tuhan dan ketetapan Tuhan, maka ketetapan Tuhan yang telah Allah sempurnakan dalam catatan kitab luh itu sudah digantungkan Allah pada leher Bapak Ibu masing-masing. Coba lihat. Apa kata Allah? Wa kullal insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Bahwa masing-masing manusia itu di lehernya telah dikalungkan catatan kitab luhnya masing-masing. Jadi catatan kitab luh itu sudah dikalungkan di leher nih. Kalaulah catatan kitab luh itu telah dikalungkan pada leher masing-masing, itu maknanya Bapak Ibu, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, itu tidak ada kebetulan. Itulah sebenarnya catatan kitab luh yang kita lalui setiap harinya, yang kita jalani setiap jamnya, ya, setiap menit dan detiknya. Jadi proses kehidupan kita sehari-hari ini proses perjalanan takdir. Tidak pernah kita berbuat hidup dan mati di luar takdir. Hidup dan mati tetap di dalam takdir itu. Satu contoh. Ini contoh nih. Ustaz bertanya sama Dayat. Dayat tadi ada sholat. Tadi ada berdoa sih. Ada ya. Ketika Dayat berdoa, apapunlah bunyi doanya, apapunlah lapas doanya, Ustadz dan semua kita tidak tahu. Pertanyaan Ustadz, ketika Dayat berdoa, apakah Dayat meminta sesuatu yang belum ditakdirkan Tuhan, atau meminta sesuatu yang telah ditakdirkan Tuhan? Dulunya begitu gimana? Pertanyaan Ustadz, bukan itunya. Pertanyaan Ustadz, ininya. Ya.
Apakah dayat ketika berdoa meminta sesuatu yang belum ditakdirkan Tuhan kepada dayat, atau meminta sesuatu yang telah ditakdirkan Tuhan? Oh begitu ya. Amin, amin ya Allah. Pertanyaannya Ustaz alihkan kepada Pak Edi. Sama pertanyaannya. Ketika Pak Edi berdoa, apapun doanya, pertanyaan Ustaz, apakah Pak Edi meminta sesuatu yang belum ditakdirkan Allah, atau meminta sesuatu yang telah ditakdirkan Allah? Yang telah ditakdirkan. Jadi jawabannya dayat, apapun doa dayat, doa Ustaz, ya, semuanya itu kita berdoa tetap berada di dalam takdir ketetapan Tuhan. Ya. Jadi kita berdoa dan meminta itu tidak pernah keluar daripada takdir. Jangan Bapak Ibu nanti memahaminya, aku berdoa karena ini belum ditakdirkan Tuhan. Aku berdoa karena ini belum ditetapkan Tuhan. Jangan ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena 50.000 tahun sebelum kita berdoa, dan apapun permintaan kita, apapun hajat kita, apapun keinginan kita, semuanya itu telah berada di dalam catatan kitab luh. Sudah berada dalam takdir Tuhan. Catatan kitab luh itu sudah dikalungkan pada leher kita masing-masing. Hidup matinya kita, senang bahagia susahnya kita, tidak ada di luar takdir. Hidup kita tidak pernah keluar takdir. Walaupun ada orang yang bunuh diri, stres, ya, lalu dia terjun bebas dari lantai 5, apakah dia menjatuhkan diri lantai 5 itu di luar takdir Allah? Tidak. Bahkan itulah ketetapan takdir yang telah dituliskan Allah kepada diri yang 50.000 tahun sebelum alam itu ada. Yang menjadi masalahnya, ibu-ibu, tahukah ibu-ibu apa yang telah ditakdirkan Allah kepada diri ibu? Ibu dulu. Ibu tahu enggak apa yang ditakdirkan Allah kepada diri ibu? Enggak. Ibu ini? Enggak. Boleh tampil beda. Jangan mesti sama. Takut sama ibu. Malu? Enggak. Takut beda? Dila? Tidak. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita. Walaupun Allah sudah menulisnya 50.000 tahun sebelum alam ini ada, kita tidak pernah tahu apa yang dituliskan Allah. Kalau kita tidak pernah tahu apa yang dituliskan Allah, kapan kita tahu apa yang telah ditetapkan dan dituliskan Allah itu? Kapan kita tahunya, Ibu? Balik lagi, Ibu. Itu dapat bocoran kan? Di bocorannya. Kita baru tahu apa yang ditakdirkan Allah setelah itu terjadi. Contohnya apa? Ketika kita berdoa tadi, yang paling mudah, kita kan tidak tahu apa isi doa kita di dalam catatan kitab luh nih. Nah, dalam catatan kitab luh, kita tidak pernah tahu. Kapan kita tahu bahwa doa itu adalah sebagai catatan yang telah dituliskan Allah 50.000 tahun yang lalu? Baru kita tahu itu adalah doa yang ditulis Tuhan dalam catatan luh itu setelah kita lafazkan. Setelah kita ucapkan. Rupanya ketika kita melafazkan doa, ya, menuturkan doa, itulah doa yang tertulis 50.000 tahun sebelum adanya alam itu. Kalau belum dilafazkan, belum lagi. Kalau belum dizohirkan, belum lagi. Tapi setelah dizohirkan, inilah doa yang telah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Itu maksudnya Bapak Ibu berdoa seperti itu, Bapak Ibu sudah menunggu waktu 50.000 tahun yang lalu itu. Baru terucap tuh. Kesimpulannya Bapak Ibu, adakah hidup ini kebetulan? Apakah bahagia, senang, susah kebetulan? Berarti tidak ada satupun yang kebetulan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada satupun yang kebetulan,
Itu artinya semua kehidupan kita awal sampai akhir sudah tertulis dan catatan kitab Luh itu dengan sempurna. Tinggal kita memahaminya dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Itu yang sebut namanya husnuzon itu. Jadi orang yang sudah bermakrifat, ya, bahwa dirinya tidak ada yang ada, itu hanya Allah semata-mata. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan takdir itu yang sesungguhnya? Menjawabnya dua. Lihat. Dua caranya. Menjawabnya ada secara hakikat. Dan menjawabnya secara makrifat. Pardi. Secara hakikat, siapa yang menjalankan takdir? Alhamdulillah. Muhammad secara hakikat yang menjalankan takdir. Ya. Secara makrifat, ini lagi Pak Mardianto. Secara makrifat, siapa yang menjalankan takdir itu? Allah itulah yang menjalankan takdirnya sendiri. Kenapa Allah yang menjalankan takdir dirinya sendiri? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu punya rencana? Punya cerita? Kalau Bapak Ibu tidak punya rencana dan tidak punya cerita, lalu yang punya rencana siapa? Yang punya cerita siapa? Kalau Allah yang punya rencana dan cerita, siapa yang menjalankan cerita dan rencana itu? Allah itu sendirilah itu. Disitulah rahasianya. Lihat, Allah memuji, memuji dirinya, ya, dengan asmanya. Yang kedua, Allah pula yang menguji dirinya dengan sifatnya. Allah yang memuji dirinya dengan asmanya sendiri, Allah pula yang menguji dirinya dengan sifatnya sendiri. Dia yang bercerita, dia pula yang menjalankan ceritanya. Disitulah letaknya Allah menyempurnakan takdir dirinya sendiri untuk melihat kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya lah yang maha suci, dirinya maha terpuji, dan dirinya maha besar itu. Jadi nyatanya akan cerita Tuhan menjalankan takdirnya sendiri, nampak wujud dan rupanya yang disebut namanya insan inilah. Oleh karena itu, secara pandangan zohir yang tampak menjalankan siapa? Insan. Nah, lihat, pandangan zohir yang nampak adalah insan. Dalam pandangan hati yang tampak adalah pandangan batin yang tampak adalah Allah. Karena Allah itu adalah nama, akan tetapi nama itu sudah benar-benar menjadi rahasia dari insan itu dia. Sembunyikanlah rahasia diri Allah itu pada insan. Jangan disebut insan itu Allah, jangan dikatakan Allah itu insan. Insan adalah insan, Allah adalah Allah. Ini dalam penghantar kaji. Namun hakikat pandangan batin, hakikat pandangan rohani, hakikat pandangan hati, karena Allah cuma yang wahdatul wujud, Allah cuma yang esa, tunggal, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, maka insan itulah yang sebenar-benarnya adalah dirinya. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Disitulah Ustadz katakan, secara syariat, ya, secara tarikat, hakikat dan makrifat. Siapa insan ini? Nah, ini cara penyampaian kaji lagi. Nah, cara penyampaian kaji. Nah, ini dari sini lihat. Secara ilmu syariat, insan itu disebut apa? Itu disebut hamba Allah. Yang kedua, insan ini, Pak Bambang,
Secara ilmu tarikat disebut apa? Cermin Allah. Apa maksudnya tuh Pak Bambang? Insan itu cermin Allah. Tempat Allah memandang wujud dirinya. Iya, tempat Allah memandang akan wujud dirinya. Insan ini secara hakikat, Rizki, apa sebutannya? Insan ini secara hakikat, apa sebutannya? Mana Dayat? Bantu Rizki. Boleh kompromi? Hah? Dah, ini istilahnya. Bukan nama orangnya, bukan nama wujudnya, istilahnya. Secara syariat, insan ini dipakai dengan istilah hamba Allah. Secara ilmu tarekat, insan ini disebut istilahnya dengan cermin Allah. Secara hakikat, insan ini disebut istilahnya apa? Itu dia, alhamdulillah. Ya, beruntunglah Pak Mardianto dapat anak rezeki, wah. Soleh, beruntung pula ibunya. Apa tadi rezeki? Ainullah. Itu dia jawabannya. Nyatanya Allah. Nah, sinonim kata daripada ainullah itu adalah wujudullah. Wujudullah sinonim katanya hakikatullah. Apa tuh? Sebenar-benarnya Allah. Tuh dia tuh. Nah, jadi insan itu yang sebenar-benarnya Tuhan tuh. Makanya Ustaz katakan tadi, kalau Bapak Ibu ingin melihat namanya Allah, maka kesempurnaan memandangnya Allah itu lihatlah kepada insan tuh. Insan itulah yang ainullah. Insan itu yang wujud nyatanya diri Allah tuh. Nah, terakhir, insan ini ya, kalau dalam ilmu ma'rifat, ini ma'rifat lagi, disebut apa? Allah. Kenapa disebut Allah? Pak Bambang? Pak Bambang tadi jawab. Kenapa disebut Allah? Mulai tanya sama Pak Mardianto. Kenapa disebut Allah? Tanggung jawab ngomong itu. Allah itulah wujud nyata dirinya sendiri. Allah itu wujud nyatanya sendiri. Ada bahasa lain rezeki selain bahasa itu? Kenapa Allah? Hanya Allah apa? Nah, itu dia yang paling jelas. Hanya Allah satu-satu. Nah, itu dia. Kenapa insan ini disebut Allah? Karena dia satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya. Kalau boleh Ustaz tanya lagi Rizki, apa ayatnya yang mengatakan Allah itu satu-satunya? Apa ayatnya? Apa ayatnya ini besar sini ha? Alhamdulillah, sohe pakot tuh. Benar tuh. Allah itu adalah ahad, itu maksudnya tuh. Esa tunggal yang tiada berbelang. Namun Bapak Ibu, lihat, karena kita ini hidup di alam mana nih? Di alam nyata. Lihat. Kita ini hidup di alam nyata. Alam nyata tuh nama lainnya apa tuh? Alam sahada. Nama lainnya apa tuh? Dunia. Nama lainnya apa? Benar salahnya. Apalagi masa 3 aja, Daniel? Itu udah alam syariat. Apalagi? Tanzizi muqaddar, itu dia. Apalagi?
Pak Yos. Alam apa? Alam mayang. Hah? Alam lain. Alam zahir, kayak alam zahir. Apalagi biar banyak merodi kalimatnya. Jangan Bapak Ibu tertipu dengan bunyi kalimat. Nyata udah tadi? Udah, nyata di awal tadi. Nyata, alam syahada, alam dunia, alam syariat, alam tanzizi muqaddar, alam zahir. Alam apa lagi? Pak Ridho bantu. Ambil bagian di situ. Alam jelas. Gak ada alam jelas. Gak ada dalam kamus besar Indonesia itu lah. Alam jelas. Oh, itu benar jelas salahnya. Coba yang lain daripada itu coba. Alam hadas. Hah? Alam? Alam muhaddas. Apa lagi? Alam baharu. Apa lagi? Ada 2 lagi tuh. Alam. Ustaz bantu satu lagi, namanya alam nasud. Nggak ada alam-alam dong. Apa lagi terakhir? Ustaz kasih sedikit apanya inisialnya. Kita selalu menyebut loh. Sambung lagi kalimatnya. Tuh dia. Nah. Jadi alam dunia, alam nyata, alam zahir, alam tanzih muqaddar, alam baharu, alam muhaddas, alam nasud, alam mahfuz. Ketika kita berada di alam dunia, di alam yang zahir ini, ya, maka gunakan cara memandang insan itu dengan sebutan hamba Allah. Ini sebutannya. Cuma yang menjadi kendalanya Bapak Ibu, karena manusia itu sejak awal lahirnya sampai akan matinya dan menjadi hamba Allah, tersembunyilah rahasia Allah itu bagi dirinya, sehingga dia tidak mampu memandang siapa hamba Allah yang sebenarnya. Sehingga dia mengatakan hamba ya hamba, Allah ya Allah. Nggak mungkin Allah jadi hamba, hamba jadi Allah ya. Padahal hamba Allah itulah sebenarnya ainullah. Hamba Allah itulah sebenarnya tiada lain adalah Allah. Namun dalam hal konsep kita belajar dan mengajar dibukakan sesungguhnya. Secara bahasa tarekat hamba Allah itu cermin Allah. Secara bahasa hakikat hamba Allah itu adalah ainullah. Nah, secara makna ma'rifatnya hamba Allah itu adalah Allah itu sendiri. Apa sebabnya? Karena dialah yang ahad tunggal tiada berbilang. Dialah yang dikatakan yang diri yang wahdatul wujud tuh. Ini wahdatul wujud. Wujud satu-satunya, itu maksudnya. Jadi tidak ada 2 wujud. Hah? Kalau ada sebutan hamba Allah, ada sebutan makhluk Allah, ada istilah ciptaan Allah, dan ada pula rumus sesuatu, sebenarnya dalam pandangan ma'rifat, sebutannya saja yang banyak. Istilahnya saja yang banyak, namanya saja yang berserakan, namun orangnya hanya satu saja. Siapa orangnya itu? Ya Allah itulah. Nggak ada lain siapa-siapa di situ Bapak Ibu. Disitulah rahasianya. Bahwa orang yang sudah sampai kepada makom Tuhan, sudah sampai dia kepada ma'rifatullah, kala lisanahu. Nah, ini jawabannya tuh. Kala lisanahu. Apa arti kala lisanahu tuh? Kelu lidah. Kelu lidah itu apa maksudnya Khalifah? Tidak bisa bicara lisan. Bisu berarti.
Tidak bisa bicara berarti bisu. Berarti kan diam tuh ya. Diam tidak bicara, diam hening. Tuh mengganggu ekor. Apa maksudnya kelu lidah tuh? Sambil nawatokna singkek mana jawabannya. Diam kelu lidah itu maksudnya Bapak Ibu. Ah, ini dia, diam kelu lidah itu maksudnya kata yang tiada terkatakan. Maksud kata yang tiada terkatakan itu sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa alam dan diri inilah yang diri dia itu sesungguhnya. Sudah menyadari. Kalau sudah menyadari, heningkan akal, heningkan pikiran, heningkan hati, heningkan rasa. Kalau sudah diheningkan akal, pikir, hati, dan rasa, maka disitulah kita menyadari segala yang ada, segala yang wujud. Itulah dia yang sebenarnya. Itulah maknanya orang yang sudah sampai pengenalan dirinya kepada Allah itu, duduknya itu adalah diam. Nah, kalau Bapak Ibu udah memahami itu, dijaga-jaga kalap nih. Ya, tempatkan sesuatu itu pada porsinya masing-masing. Sampai-sampai Nabi mengatakan, khatibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah ilmu ma'rifat itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau ukurannya itu satu gelas, jangan diisi satu cerek, tumpah dia nanti itu, ya, berlian diserakkan, tapi terbuang begitu saja. Tuh, ini yang dikatakan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Rabbmu. Ya. Maksudnya apa? Kenalkanlah sahabatmu, kenalkanlah jamaahmu, kenalkanlah saudaramu, kenalkanlah keluargamu tentang Allah. Bagaimana dia bisa mengenal Allah? Maka gunakanlah dengan cara hikmah. Yang kedua, gunakan dengan cara mau'izah. Yang ketiga, gunakan dengan cara apa? Mujadalah. Nih. Hikmah. Yang kedua apa? Mau'izah. Yang ketiga, mujadalah. Hikmah ini dengan arif bijaksana. Seperti mengambil rambut di dalam tepung. Tepungnya tidak berserakan, rambutnya tidak putus. Dakwah kita sampai, tujuan kita sampai, maksud kita sampai, tapi orang tidak tersinggung. Orang tidak marah. Jadi kita selalu meniti di atas batinnya, meniti di atas kolbunya, meniti di atas akalnya. Mau'izah? Apa Daniel? Iya. Mau'izah itu mengajarkan itu sesuai dengan kadar kemampuannya, ya. Dengan pengajaran yang tepat, ya, yang simpel, yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Itulah pengajar mau'izah dia. Ya, dengan hati, dengan rasa menyampaikannya. Kemudian mujadalah apa? Itu mudawamah. Ini mujadalah. Ayat mujadilah ada kan? Ayat mujadalah ada? Apa artinya itu? Mujadalah apa? Iya, tukar pikiran itu apa namanya istilah yang umum yang dipakai? Iya, itu dia diskusi. Diajak diskusi, diajak muzakarah. Kalau bahasa ekstrim itu debat. Itu bukan debat kusir, ini dengan cara mujadalah. Jadi
Siapa yang bisa diajak mujadalah itu? Tentu adalah orang-orang sama pengajian, orang yang sudah pernah mengaji, ustadz, ustazah, labai, ongku, dia mahasiswa itu muzakarah tuh. Itu mujadalah namanya. Kalau anak SD, cara yang bagaimana disampaikan mujadalah juga? Tidak, dengan cara hikmah atau mau'izah. Jadi inilah metode baginda Rasul dalam menyampaikan dakwah ini. Sehingga ya beliau menyampaikan tentang rahasia Allah kepada umat itu berapa tahun dia? Berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Berapa orang yang bisa paham? 11 orang. Rupanya menyampaikan tauhid itu enggak mudah. Menyampaikan tauhid itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. 13 tahun Rasulullah berdakwah tentang Tuhan, yang paham cuma 11. Begitulah Rasulullah itu perjuangannya sangat luar biasa. Sepayah-payahnya kita berdakwah, sesulit-sulitnya kita berdakwah, jika dibandingkan dengan dakwanya Rasulullah dalam menyampaikan dakwah ini, belum ada apa-apanya kita nih. Seiprit pun ada. Zaman Nabi itu nggak ada jalan aspal, nggak ada namanya listrik, ya, nggak ada namanya motor, kendaraan yang ada tuh onta cuma nyawa pula taruhnya lagi. Sekarang pesawat nggak ada, kereta api udah, pokoknya darat, laut, udara udah ada penerang semuanya. Jadi kalau kita katakan sulit dakwah kita, sulit lagi Nabi, belum ada apa-apanya dakwah kita ini. Ya, kalau kita ini tempat sudah disediakan. Kalau Nabi mana ada tempat disediakan? Itu yang dakwah itu dia. Yang belum mengenal Tuhan tuh, itu yang dihantarkannya. Itu rahasianya itu. Ya syukurlah kita ini Allah beri kita anugerah, kemudahan dalam memahami, sehingga Allah beri hati kita itu paham dan mengerti dari setiap rahasia-rahasia ilmunya yang Allah hantarkan kepada wali-wali dan kekasihnya itu. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dah capek aku, dah keringat aku. Itulah memahami wahdatul wujud itu yang sebenar-benarnya, bahwa tidak ada wujud yang lain, tidak ada diri yang lain, tidak ada sesuatu, tidak ada alam, melainkan hanya Dia semata-mata. Kesimpulannya, Dia segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya dirinya. Oleh karena itu, kenalilah penyamaran diri Tuhan, kenalilah takwil Allah itu pada segala bentuk dan rupa dan nama yang berbeda-beda. Hanya Dialah yang semata-mata yang ada. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita diskusi dan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.